kolom chat ya. Hmm, Misalnya dari Bekasi itu kan kota ya. Eh, Palembang itu kota. Cepu itu kota. Boleh ya Ya. diketikkan. Pangkal Pinang hadir, Tangsel. Aha, Wah, ini dari Tangsel banyak nih. Oh, Bandung, Bandung juga banyak nih. di Bandung, Tangsel, Pangkal Pinang. Dari Denpasar, Bali. Wah, ini udah Mm-mm. menyapa nih. Dari Palembang. Oh, dari Kak Sisil nih. Dari Medan. Iya, tahu nggak kenapa jadi banyak kota yang datang? Karena ada embel-embel Smartly. Oh, Jadi semua Smartly. mau being smart hari ini. Betul, betul, betul. Mhm. Jadi yang namanya enroll itu kan salah satu aktivitas yang membuat komunitas berkembang, Mas Aris. Betul, betul, Jadi betul. Mas Aris mau mencerdaskan kehidupan per-enrollan hari ini untuk teman-teman semua di rumah. Iya, 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 iya. Ya, sebenarnya ini series ya, Mm-mm. Mbak Indri. Kemarin kan kita dulu pernah ngomongin masalah enroll juga gitu. Nah, ini kelanjutannya sebenarnya. Oke, berlanjut terus ya. Jadi kalau teman-teman nanti mau ngulang, boleh simak video sebelumnya ada di YouTube yang Living Indonesia. Boleh menuju ke sana kalau mau menghubung-hubungkan dengan materi hari ini, biar lebih jelas lagi dan punya gambaran yang lebih nyata lagi. Iya, kenapa sih kita bahas enroll gitu ya? Mm. Karena memang ini fundamental, apalagi di networking bisnis. Nah, kalau misalnya teman-teman ingat, boleh next slide, Mbak Indri. Nah, di sesi sebelumnya, saya ngasih analogi itu seperti kita membangun jalur pipa. Nah, mungkin nanti visualnya menyusul ya. Mhm. Jadi itu kayak di networking bisnis bedanya sumber income kita itu bukan cuma dari effort personal atau pribadi kita, Mhm. tapi juga dari struktur atau organisasi yang kita bangun gitu Mbak Indri. Oke. Gangguan teknis, saya stop share dulu. Ya, kalau misalnya ada apa hambatan kendala mengenai enroll, silakan tulis di kolom chat ya. Nanti hari ini saya akan role play sama Mbak Indri. Kira-kira apa sih kendala di enroll gitu? Bagaimana sih kalau misalnya kita ngenroll orang yang levelnya di atas kita? Kan kejadian juga sering nih sama teman-teman semuanya gitu ya. Mm-mm. Silakan kalau ada pertanyaan tulis di kolom chat gitu ya, Oke. teman-teman. Slide-nya maksudnya udah pindah ya ke slide kedua ya. Oke. Nah, ya, kenapa harus enroll? Next. Nah, eh, ini analogi ini sebenarnya cuman merecall aja sih teman-teman. Dulu saya pernah share ini karena ini analogi yang menurut aku tuh yang paling simple dan pas gitu ya. Bagaimana Oke. cara kita memindahkan air dari danau itu ke rumah kita gitu. Mhm. Kalau kita masih berpikiran bahwa kita membawa itu dengan ember, tentunya perlu effort yang eh, cukup berat ya. Dipikul, Dipikul atau apalagi, dibawa, apalagi, mungkin instan sih. Begitu dibawa langsung nyampe 2 ember gitu. apalagi pakai gayung. Ya, Terus, lama itu. terus gayungnya bocor. Terus netes. Terus pas jalan ketabrak orang. Tumpah nggak jadi Aduh, rumit nyampe. banget ya. Ya itu sebenarnya apa analogi yang menggambarkan bahwa kalau Mm-mm. air kita bawa pakai ember tentunya kan waktu juga terbatas. Waktu. Kita sehari dikasih waktu, anggaplah dari subuh sampai maghrib, ya kan Mhm. 12 jam lah, ya kan. Mhm. Itu tentunya juga waktu terbatas, tenaga kita juga terbatas. Tenaga. Oke. Tapi kalau teman-teman walaupun di awal susah kayak mulai ngebangun jaringan yang Ah, di ini analogikan seperti pipa, mhm. tentunya begitu air sudah pipa sudah tersambung dan air mengalir dari rumah ke sorry dari danau ke Ke rumah rumah. kita itu diibaratkan seperti income yang teman-teman dapatkan setiap tanggal 15 ya. 15. Dan itu akan mengalir, mengalir, mengalir terus gitu ya. Jadi seperti itu Oke. teman-teman. Jadi yang mau kita sampaikan hari ini adalah gimana caranya ngebangun pipa ini dengan cara cerdas gitu ya. Ya, betul Ah, sekali. Ini cuma untuk merecall sih. Nah, terus oke. lanjutannya itu eh, kenapa sih kita harus enroll gitu ya? Mhm. Namanya juga networking bisnis tentunya yang pertama itu sebenarnya dari sumber income-nya sudah ketahuan. Tadi kalau misalnya konvensional bis itu berarti dari margin atau selisih modal dengan harga jual, tapi Mhm. kalau di networking bisnis kita dapat sumber income-nya itu macam-macam nih Mbak Indri. Nah, salah satunya adalah dari uni level bonus. Hmm. Nah, tentunya itu didapatkan ketika teman-teman sudah memutuskan untuk membangun tim atau membangun jaringan gitu. Oke, kalau konvensional itu pokoknya harga modal sekian, keuntungan 30% itulah jadi harga jual. Ya, Jual betul. sama orang sebanyak-banyaknya. Jual sebanyak-banyaknya. Dan Oke, itu effort dari teman-teman kerja sendiri kan. sendiri Betul. tanpa tim. Sementara apa namanya waktu tenaga dan
energi kita juga terbatas kan, Aha. gitu. Nah, pertama ngomongin masalah waktu. Apalagi di teman-teman yang enroll misalnya mahasiswa atau mahasiswi gitu kan. Mhm. Kan ada waktu-waktu tertentu yang kayak ujian semester yang tentunya itu nggak bisa ditinggalkan. Oke. Atau misalnya nih ibu-ibu misalnya lagi mengandung misalnya. Ya kan ada waktunya udah umur 9 bulan sekian itu yang harus benar-benar kayaknya susah nih kalau misalnya kita sendiri yang terjun langsung ya. Mhm. Bukan berarti teman-teman skip gitu ya, tapi artinya kita nggak bisa ada jaminan 100% bahwa waktu itu kita bisa untuk mengerjakan. Apalagi misalnya nih teman-teman yang juga nyambi kerja nih, Oh, karyawan. karyawan. Karyawati, oke. Pasti ada kesibukan kerja, ya Mhm. kan? Nah, Mhm. kalau misalnya, itu kan waktu terbatas tuh. Mhm. Nah, kalau misalnya kita punya tim, di saat yang sama misalnya kita lagi kerja, tim kita juga masih bisa mengerjakan itu gitu loh Mbak Endri. Oke, jadi semua orang bisa melakukannya sesuai dengan fleksibilitas waktu yang dia punya. Yes, Oke, betul. makanya harus enroll. Iya, dan Eh, kalau misal ngomongin masalah bisnis juga, misalnya kayak bisnis pada umumnya lah ya, itu kan kita misalnya kerja dari jam 9 sampai jam 5 lah ya, mhm. 9 to 5 gitu misalnya, itu kan waktunya sekitar 8 jam durasinya. Kalau teman-teman yang mengerjakan sendiri, artinya hasil yang didapatkan itu dari 8 jam itu. Oke, Tapi misalnya teman-teman punya 10 enroll, di saat yang sama atau di waktu yang sama, bukan 8 jam, kali 10 berarti Mbak Endri. karena ada 10 personilnya ya. Yes, Oke. bahkan di beda tempat. Mungkin teman-teman ada yang leadersnya itu ada di Jakarta, Mhm. tapi teman-teman di bawahnya itu jaringannya kan ada yang di Medan, ada yang di Surabaya gitu. Jadi Jadi bahkan sebenarnya jaringannya bisa bekerjanya 24 jam dong ya, yes ya kan? betul. Oke. Bahkan di saat-saat yang mungkin kita itu lagi ada keperluan, misalnya Ah, lagi datang ada keluarga nikahan lah, kita mhm. hadir gitu kan, tim kita masih bisa bergerak. Yang jelas waktu kita itu terbatas teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita mengharapkan cuma single effort dari kita Mhm. ya, makanya kita juga harus cerdas di sini nih. Bagaimana kita mengembangkan tim untuk dapat bonus juga lebih maksimal lagi. Oke, berarti pernyataan menggugahnya adalah jika teman-teman selama ini masih kayaknya enroll tuh nggak penting deh, enroll tuh nggak wajib deh, enroll itu ya semampunya gue aja lah gitu ya. Ini salah satu jawaban pertama Ya, yang kemudian mematahkan mindset seperti itu mindset ya. itu seperti itu betul Oke, betul betul. oke kita lihat lagi kenapa seseorang harus enroll. Iya, tenaga Anda terbatas. Makanya tadi analogi di slide pertama bahwa sekuat-kuatnya orang bawa 2 ember, sehari itu bisa bolak-balik berapa kali sih? Mhm. Sama sebenarnya analogi ketika kita menjalankan bisnis ini, ya kan? Teman-teman misalnya nih kalau bekerja effort sendiri nih, buka toko ya kan, Mhm. sehari jaga atau mungkin teman-teman yang suka bikin butuh ngerasain tuh standby jaga depan bazar gitu kan. Seharian itu energinya juga Mhm. lama-lama juga habis loh. Yes, yes. Aku kebayang sih kalau toko konvensional itu giliran kita mau liburan seminggu aja, kita nggak punya income selama seminggu dong. Nah, iya, makanya. Ya, 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 ya. Mulai mulai mengetuk pintu hati sih. Nggak tahu teman-teman terketuk nggak pintu hatinya dengan alasan yang udah dua ini. ah, ah. Dan yang terakhir Mbak Hendri, ini Mm-mm. ngomongin masalah capital sih. Oke. Ini masalah modal gitu ya. Mm-mm. Jadi apa namanya, teman-teman suka sadar nggak ya? Misalnya nih gini, teman-teman silver ranknya ya, terus Mm-mm. dapat income itu 20 juta. Oke. Misalnya itu kita dapatkan dari uang sewa kos-kosan misalnya. Oke. Teman-teman harus punya 20 pintu nih, misalnya 1 bulan 1 juta. Ya kan? Iya. Analoginya kayak gitu kan. Iya. Berarti kan berapa uang yang dibutuhkan untuk membangun 20 pintu kos-kosan gitu loh. Hmm. Itu capital alias modal. Modal, ya kan? Oke. Modal kita terbatas. Apakah teman-teman punya uang sebanyak itu? Bahkan kalau misalnya teman-teman konversi itu ke deposito untuk dapat 20 juta sebulan, itu hampir 5 M yang harus kita depositkan. Kalau teman-teman yang mungkin sudah platinum dapat 100 juta gitu ya, itu harus 24 miliar itu Mbak Endri. Coba bayangin ya. Modal kita juga terbatas. Artinya teman-teman kalau punya tim, tentunya kan itu duplikasi. Maksudnya effort dari semua orang yang ada di situ. Jadi itu nggak terasa terlalu berat gitu loh. Oke. Berarti eh, kalau kita bicara modal, kita bicara aset juga nih. Iya, Kalau kita mau tadi silver 20 juta, iya. kita mau jadi 25 juta.
Kalau di kos-kosan, berarti kita harus nambah 5 pintu. Iya, Ya kan? Tapi kalau kita mau sebagai silver dan 20 juta mau jadi 25 juta misalnya, maka iya, yang aset yang harus tambah itu ya salah satunya personilnya via enrollment. betul, betul. Jadi sebenarnya aset di bisnis ini sebenarnya bukan hanya ini, Ini ya, produk ini. tangible asset atau benda yang bisa disentuh atau benda yang Iya, bisa bergerak, tapi intangible asset. iya, Jadi komunitasmu adalah asetmu teman-teman yang minggu lalu aku bahas nggak bisa dihargai dengan uang karena mau digedein banget bisa, mau nggak dipapain sampai akhirnya mati suri juga bisa. iya. Hmm. Jadi sekarang teman-teman harus tahu sebenarnya tujuan dari Enroll itu apa sih? Karena Hmm. di sini kita sudah sediakan Mm-mm. sumber income-nya. Ini Yes, teman-teman harus dapetin nih. Ada Unilevel, ada Generation, dan itu Unilevel aja itu menyumbang hampir 30% dari total income. total income Mm-mm. yang kita berikan gitu. Nah, kalau teman-teman cuman ngehit dari FSB saja sayang gitu. Yes. FSB masih mending enroll ya. Tapi Aha. misalnya cuman dapat apa enroll apa IR point gitu kan sayang kalau cuman jadi preferred customer gitu. Gitu ya. Oke, jadi teman-teman, semua udah punya jawabannya belum? Kami mau lihat di kolom chat kenapa sih orang harus enroll. Jadi ketika ada yang meragukan dirinya sendiri, emang penting banget ya enroll ini. Emang gue harus enroll ya ini udah diulas secara mendalam oleh Iya, Mas Aris barusan. betul. Atau Mhm. misalnya, Pak, saya bisa nih waktu saya bisa 24 jam nih. Wah, hebat saya cium tangan ini. Forward gerak kita langsung. Iya, iya, iya. Oke. Oke. Sampai sini oke ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman ya tulis di kolom chat. Nah, selanjutnya Mbak Indri, di Mhm. sini juga apa namanya kita mau kasih trik dan tipsnya nih ya. Jadi pertama adalah fokus pada manfaat produk. Mhm. Jadi kadang apa ya bisnis multi level itu eh, menawarkan income-nya dulu, Oke. iming-iming dalam tanda kutip gitu. Oke. Itu nggak salah, tapi kita encourage teman-teman tetap di awal fokuslah pada value produknya dulu. Yes, Mm-mm. betul. Jadi itu lebih enak sih. Bahkan di beberapa eh, aku lihat ya, Mhm. terutama di yang living ya teman-teman. Itu nggak bisa sih kalau misalnya kita nggak masuk lewat produk gitu. Karena kalau masuk lewat produk misalnya gini, wah saya awalnya tertarik yang living itu karena produknya yang membantu saya mengatasi masalah insomnia. Kebetulan saya diffuse lavender dan kadang juga saya oles juga vetiver itu di spine gitu. Ini tipsnya dari Mbak Indri juga. Itu enak banget gitu dan nah sharing-sharing kayak gitu tuh yang perlu gitu ya. Ya, Jadi sharing produk gitu dan ternyata bisnisnya ada potensi juga loh Mbak kamu Indri udah gitu. kesekian yang saya racuni dengan vetiver. Dan saya jadi korbannya Mbak Indri ya. Ya, dan banyak yang awalnya mungkin intensinya adalah membangun bisnis, tapi kemudian tidak catch up dengan produk cukup baik, Iya, itu biasanya keteteran. iya, Keteteran karena mungkin dia jago ngendrol, mungkin timnya udah besar, tapi PR-nya ketika kita bahas tentang retensi itu harus dengan penggunaan produk yang efektif dan efisien. PMP iya, nggak habis, itu iya, indikator kita belum efisien edukasinya. iya, Haha. PMP itu kalau masih 6 bulan masih ada sisa 2 3 oil, eh, apa namanya valor, diberi leave, apalagi yang biasanya sisa teman-teman purification ya, itu suatu pertanda bahwa ada yang mesti dimodifikasi segera dengan edukasi produknya. iya, betul Mm-mm. sekali. Nah, jadi pertama itu produk. Mungkin Mm-mm. kalau bahkan mungkin kalau ketemu orang yang baru pertama ketemu gitu ya, Mhm. ngomongin masalah produk, terus Mhm. nextnya ketemu, tanya gimana produk yang kemarin dipakai gitu. Jadi experience dulu yang digali gitu. Nah, Yes, selanjutnya kalau misalnya ada ketertarikan dari yang bersangkutan ya nanti kita tinggal prospek gitulah yes. untuk bisnisnya. Jadi fokus pada manfaat produk supaya ada engagement, supaya bonding, supaya tim kita ngerasa bahwa go join dengan komunitas ini itu memberikan solusi-solusi cemerlang untuk persoalan mereka, apapun itu. Iya. Mm-mm. Oke, nah yang kedua nih, menarik nih Pak Indri ya. Mm. Dengarkan kebutuhan mereka. Jadi sebenarnya gini, yang kita tawarkan adalah solusi. Oke. Ketika kita menawarkan solusi lewat produk, Mhm. outputnya itu jualan. Ketika Mm. kita menawarkan solusi lewat peluang bisnis, outputnya adalah enroll, ya kan? Gitu kan. Yes. Orang join member karena benefitnya. Nah, bagaimana kita tahu yang kita tawarkan solusi kalau kita nggak mendengarkan atau kita nggak tahu need-nya gitu. Mm. Jadi ini penting banget. Nah, makanya Mm. di situ apa dikasih tanda telinga gitu ya.
supaya kita mau mendengarkan, menggali kebutuhannya dulu gitu. Iya, dulu di awal-awal waktu, berarti itu 20 tahun lalu Mas Aris, ketika saya pertama kali menginjakkan kaki di bumi Hmm, MLM ya, sebagai staff corporate, itu pemikiran saya adalah ketika ada leader atau member atau brand partner ngobrol, eh, saya sibuk menyiapkan jawaban. ya, Dia nanya apa lagi nih, saya sibuk menyiapkan jawaban. Artinya, saya malah nggak dengerin dia fully iya. attention, saya sibuk, eh, aduh, Ini apa yang mau saya sampaikan iya, gitu. ya, aduh jawabannya apa ya? Apa ya kalau komplainnya komplain cara pakai produk? Ah. Ya kan? Itu saya udah sibuk mempersenjatai diri, ini akan saya jawab ini, saya akan jawab ini. Jadi, sometimes ternyata yang dibutuhkan cuma mau didengar kok. Oh, Bahwa ternyata, oh, ternyata lavender itu nggak cuman bisa di diffuse doang. Oh, iya. kalau yang belum tahu bisa dioles. Oh Ketika kita gitu pergi ya. ke daerah-daerah, oh bisa dioles tuh, Bu. Misalnya komplainnya, iya kan kadang kita lupa bawa diffusernya. Kadang kan kita sibuk bawa bayi gini-gini-gini. Oh ini ke bawah, diffusernya nggak bawa. Oh, ibu pernah dioles nggak? Loh, emang bisa dioles? Kita pikir cuma di diffuse doang. Jadi ternyata ketika kita mendengarkan, kita punya jawabannya dan nggak harus terucap gitu loh. Iya, 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 Hmm. iya. Dan di sini apa ya, need orang itu beda-beda. Mm-mm. Enggak semuanya itu pengen uang loh. Serius. Oh, itu betul. Terutama di yang living Itu ya. betul, itu betul. Tidak semuanya itu karena uang. Ada yang memang butuh pengakuan, butuh Mm-mm. penghargaan, Mm-mm. butuh solusi sehat, Yes. butuh fleksibilitas waktu gitu Mm. ya. Banyak sekali. Dan nyatanya member kita juga ada yang berapa punya perusahaan, Ya, salah pengusaha. satu board of director atau Yes. senior manager gitu-gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Betul banget. Jadi contoh nih, ini kita role play nih Mbak Indri. Misalnya Mbak Indri ini seorang karyawati nih, ya kan? Misal nih. Nah, tentunya butuh apa sih sebenarnya? Fleksibilitas waktu. Iya, cita-citanya saya itu nanti pensiun mau ngapain ya? Walaupun Iya, masih lama, iya, tapi kan itu harus direncanakan. Aduh, iya, saya pensiun mau ngapain ya? Buka apotek kok kayaknya boring. iya. Kan butuh tambahan income kalau misalnya kerja juga udah dibatasi jam kerja kantor kan. Makanya biasanya saya selalu gali gini, misalnya nih, Hmm. kalau ada peluang kerja sampingan nih, Bu Indri kerja sampingan dari rumah, kira-kira Bu Indri tertarik nggak? Kerja sampingannya tuh yang kayak gimana ya? Yang tentunya waktunya fleksibel lah. Bu Indri Oke. bisa kerjakan selepas kerja, mungkin Mm-mm. dengan bikin konten, gitu-gitu ya, bikin story. Nanti Bu Indri bisa tuh jalankan secara online. Nanti Oh, pas weekend, online. Sabtu Minggu, baru tuh Mbak Indri bisa mengerjakan secara offline. Lumayan loh, di yang living itu juga ada peluang bisnisnya. Oh ya, berarti ada potensi saya dapat second income dong. Kan saya Yes. sebenarnya udah punya main income nih sebagai karyawati. Kalau emang ada uangnya, gimana tuh? Bisa tolong dijelasin nggak? Nah, itu contohnya ya teman-teman semuanya ya. Jadi ketika sudah tertarik, nanti kita tinggal menjelaskan mengenai sumber-sumber penghasilan di yang living. Hmm. Jadi Mbak Indri ini sebenarnya needs-nya itu uang iya, tapi lebih ke fleksibilitas waktu karena beliau ini adalah karyawati. Nah, contoh selanjutnya nih, saya juga mau role play Mbak Indri. Oke. Kadang kita ketemu sama orang-orang yang secara level itu di atas kita. Bukan level organisasi nih. Kita ngomong Di misalnya nih luaran ya? business owners, ya Oh, kan? oke. Atau ibu pejabat? Nah, ibu ini dulu pengusaha nih, Ibu Indri Melani Sudibyo misalnya nih. Sampai ke studio. Aku tambah seperti kayak udah apa ibu-ibu pengusaha gitu ya kan. Nah, ketika kita tawarin misalnya nih, Bu Indri, di Young Living bisa loh dapat tambahan income 10 juta. Kira-kira aku diketawain nggak? 10 juta mas, itu mah uang jajan saya doang. Nah, ini kalian mungkin sehari gitu ya. Mas Aris bercanda nih, 10 juta mah uang jajan saya doang. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman kadang halang itu kurang pas, ya kan? Hmm. Misalnya nih, Bu Indri, seorang ibu pengusaha. Tentunya saya approach-nya juga dengan cara yang lain gitu. Misalnya nih, Bu Indri, tidak semua orang loh seberuntung ibu yang punya bisnis sendiri, Ih, itu bisa alhamdulillah. kembangkan. Sudah berapa tahun? Berapa tahun, Bu Indri? Udah 20 tahun sih. Sudah 20 tahun ya. Hmm. Wah, cuman gini Bu Indri, kalau misalnya Bu Indri punya usaha sendiri, Hmm. tentunya kan juga nggak suka-suka bisa ngajak semua teman-teman atau saudara Iya masuk ke sih. bisnisnya Bu Indri Ada kan. segmennya sih. Nah, Nggak tentunya semua. ada kriteria khusus kan. Iya. Nah, misalnya nih Bu Indri
menjalankan yang living. Mm-mm. Bu Indri bisa melakukan hal yang sama, menolong orang lain Mm-mm. lewat yang living gitu. Karena di yang living kan semua orang juga bisa diajak join gitu Mm-mm. kan. Mm-mm. Dikenalkan dengan produknya, dikenalkan dengan peluang bisnisnya. Kira-kira gimana, Bu Indri? Saya pikir punya karyawan aja udah nolong orang cukup banyak sih, tapi Hmm, ternyata saya bisa nolong orang lebih banyak lagi nih. Oh, betul. oke. Gimana tuh caranya, Pak? Ya, nanti saya akan jelaskan ya, Bu Indri. Mm-mm. Nah, gitu ya teman-teman ya. Mm-mm. Jadi, Bu Indri ini seorang pengusaha yang need-nya itu bukan uang sebenarnya. Ya, uang 10 juta itu uang jajannya sehari. Tapi ketika kita tawarkan bahwa dengan menjalankan yang living, Bu Indri bisa nge-reach banyak orang lagi, dibantu gitu kan, extend hand, supaya dapat penghasilan juga. Nah, itu kan sesuatu yang memenuhi kebutuhannya Bu Indri gitu. Mm-mm. Oke, Misalnya ibu pejabat atau ibu Kapolres. Ibu Kapolres. Nah, kita contoh nih. Tadi kan Ibu pengusaha, Ibu Kapolres. Nah, itu juga hati-hati tuh, Bu Indri. Pasti hati-hatinya gimana? Hati-hatinya gini, Mm. kadang gengsi mereka itu tinggi, ya Oh kan? iya. Mohon maaf ya, kalau misalnya ada ibu-ibu, kita, Maksudnya ibu karena bayangkan mereka punya kedudukan, mereka punya pride. punya pride yang harus kita jaga, ya Yes. kan? Misalnya gini ya, ada statement gini misalnya, Bu Indri, nanti saya rekrut di yang living, Bu Indri nanti saya masuk tim saya di bawah saya, kira-kira gimana Bu Indri? Kenapa saya harus di bawah Paris? Nah, Saya kira-kira apa yang terjadi? Misalnya nih, Bu Kapolres ditawarin, Bu, Ibu saya rekrut, Ibu nanti masuk di bawah saya. Nah, kan kenapa harus begitu? sebenarnya maksudnya nggak salah, tapi secara etika itu nggak pas gitu, Mbak Oke, Indri. yang benar Ya. gimana? Coba tolong jelaskan, Mas Arya. Nah, yang benar itu misalnya gini ya, misalnya nih teman-teman dapat kesempatan presentasi di grup Bayangkari misalnya. Nah, sudah selesai presentasi mengenai, contoh lah belum kolagen gitu ya. Ini udah selesai nih. Nah, pas kita mau closing gitu kan, lagi ngobrol sama Ibu Kapolres, Kapolres Ibu Bayangkarinya gitu kan. Bu, ini potensinya kan luar biasa ya. Tadi kalau kita lihat antusiasme ibu-ibu di sini kayaknya luar biasa nih. Dan beberapa udah japri nih, udah nanya harga gitu kan. Sementara kan memang lebih menguntungkan ketika mereka belanja itu lewat jadi member dulu nih, Bu Indri. Mhm. Sayang nih potensinya besar tapi nggak ada yang ngordinir. Nah, Oke. saya yakin Bu Indri bisa jadi leaders nih, bisa Mhm. ngordinir mereka semuanya dan itu nanti timnya bisa dikembangkan nih, Bu Indri. Oke. Berarti sebaiknya berarti saya bergabung dulu ya, baru Iya, mereka ya. jadi Bu Indri dulu yang bergabung, Mhm. selebihnya mereka nanti join member, nanti Mhm. nextnya Bu Indri itu bikin kelas edukasi, nanti saya bantu nih Bu Indri. Iya kan saya belum punya pengalaman ya pakai produknya. Pastilah saya butuh dibantu. Betul. Kadang kan cuman datang ngajak saya gabung terus butuh uh, komunitas dari timnya saya, Iya. tapi sayanya nggak di grooming gitu loh, cara pakai apa ini oil Oh minyak-minyak ini iya, saya nggak tahu caranya. betul. Nanti Mm-mm. kita ajarin kok Bu Indri. Beneran Ya, loh ya ini iya ya, nggak benar-benar. jangan Bahkan gini Bu PHP Indri, ya. misal nih ya, Mm-mm. kalau ada rezeki misalnya Bapak promosi ke Jakarta, Ibu misalnya harus pindah juga ke Jakarta. Ibu meninggalkan misalnya tadi Polres Kerawang gitu ya. Ibu harus ke Mm-mm. Jakarta. Yang di sini organisasinya tetap jalan, Bu Indri. Oh gitu. Jadi itu Ibu tinggal mengembangkan lagi nanti yang di Jakarta. Dan yang Iya. di Kerawang ya akan masuk tetap masuk tim Ibu gitu. Iya kan 2 tahun sekali Bapak mutasi ya Mas Aris Iya, ya. Tapi itu semua tetap jadi tim saya ya. yes betul Saya nggak betul. perlu mengkhawatirkan apapun ya. Iya. Oke. Mungkin Oke. bisa secara struktur di organisasi Bayangkari, tapi kalau di yang living itu tetap masuk struktur Ibu. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi approach-nya itu berbeda ketika kita ketemu dengan pengusaha atau misalnya pejabat gitu-gitu ya. Oh berarti kita butuh profiling ya. Untuk profiling betul. Hmm. Nah, misal nih kompetensi kita nggak sehebat itu. Misalnya kita menganggap bahwa ini nih kayaknya berat nih. Dan misalnya beneran waktu dia approach tiba-tiba mentok nih. Atau misalnya dia masih look up kira-kira cari yang sepadan. Ya kan? Iya. Gunakan tools ya teman-teman. Jadi toolsnya itu apa? Ini trik ya teman-teman ya. Ketemukan dengan upline teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman sudah mentok, jangan terus diterabas. Apalagi misalnya dia udah defense atau udah close gitu ya. Teman-teman harus cari cara gitu. Misalnya gini, Ibu pejabat tadi ya, Bu Indri, gimana dengan pemaparan tadi Bu Indri mengenai produk-produk yang living? Kayaknya sih saya terkendala waktu ya. Jadi kayaknya nggak dulu deh.
Saya Oh, join sama yang livingnya. Kapan-kapan aja ya Mas ya. eh, boleh, boleh, Mm-mm. Bu Indri. Nah, gini Bu Indri, sebenarnya tadi saya juga mungkin mohon maaf kalau ada yang kurang pas atau kurang lengkap dalam menyampaikan. Misalnya nih Bu Indri, kebetulan kan leader saya itu ada di Singapura. Mhm. Nah, minggu depan itu mau ke Indonesia nih. Mhm. Kalau berkenan saya pertemukan dengan Bu Indri gimana? Izin boleh minta waktunya kira-kira minggu depan, Selasa atau Rabu kira-kira Bu Indri? Selasa saya nemenin Bapak upacara. Rabu aja ya. Oh, boleh, boleh. Heeh. After lunch atau pagi atau Jam sore? 4 sore deh. Jam 4 sore Ya, ya? abis saya main pedal. Oke. Mm-mm. Oke, Bu Indri, nanti saya ingat remind lagi minggu depan hari Rabu sore jam 4 ya. Oke. Oke. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Jadi, ketika teman-teman sudah mentok, apa namanya, teman-teman bisa pakai triknya itu dipertemukan dengan upline-nya ya, gitu ya. Itu cukup membantu kok. Dan mungkin ada sedikit eh, tips juga nih. Kadang kita suka dapat penolakan. Teman-teman kalau ada pertanyaan silakan ya. Bu Indri aktingnya bagus ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Nah gini, kadang orang ditawarin bisnis itu langsung defense dia. Mm-mm. Bu Indri, minggu depan saya ada acara. Bu Indri berkenan hadir nggak? Kayaknya minggu depan saya udah padat deh. Yes. Kebanyakan kayak gitu nih, teman-teman ya. Kalau diundang itu pasti apa? Itu udah sifat alami manusia itu kalau kalau misalnya teman-teman diintervensi lewat undangan atau apa pasti langsung defense. Enggak, oh saya nggak bisa gitu kan. Saya kayaknya ada cara gitu. Sekarang cara mudahnya itu dibalik. Misalnya teman-teman minggu depan ada cara gitu ya. Hari Minggu kebetulan nih. Dibalik pertanyaannya. Bu Indri minggu depan hari Minggu nggak ada acara kan? Mm, belum tahu sih. Coba ya saya tanya sama asistennya Bapak dulu. Iya, Ada yang harus didampingi apa karena enggak? karena sifat orang itu lebih lebih gampang ngomong enggak sih. Makanya Mm-mm. ketika minggu depan hari Minggu nggak ada acara kan? Enggak sih. Nah, kebetulan saya ada acara nanti Bu Indri hadir ya gitu. Jadi kita kunci balik gitu loh ya. Ini trik agak ini saya lupa sih. Dulu siapa yang ngajarin ya? Itu ada ininya kok. Bener Mbak Indri. Jadi tuh Yes. orang cenderung ngomong enggak atau defense gitu. Mm-mm. Makanya ketika kita balik undangannya minggu depan Mbak Indri nggak sibuk kan, nggak ada acara kan gitu. Enggak Pasti sibuk, lebih enggak gampang ngomong sibuk-sibuk enggak banget daripada sih. iya kan gitu. Oke, ini kita baru sampai sini. Next Mbak Indri. Oke. Yang ketiga Ya, itu tunjukkan tunjang sistem yang sistem. jelas. Jadi Mm-mm. apa namanya clear ya teman-teman ketika teman-teman ngerekrut atau enroll ya, tunjukkan bahwa teman-teman juga equip itu dengan eh, step selanjutnya ada pelatihan, ada dukungan yang tersedia itu kayak kita punya VO, bagaimana cara bukanya gitu kan. Gitu ya. Jadi itu harus dilanjutkan teman-teman jangan sampai sudah di enroll terus dicuekin gitu. Yes. Ya. Terus selanjutnya itu bangun hubungan, bukan transaksi. Nah, ini nih bangun kepercayaan nih, koneksi personal dulu gitu kan. Seringkali orang tertarik karena percaya pada orangnya, bukan hanya sistemnya. Jadi Mhm. apa ya, menjaga branding atau nama baik kita itu penting sih. Iya, Ya. Mas Aris ingat nggak, 10 atau 15 tahun lalu, Hmm. itu semua orang, termasuk kita kali ya, itu takut ketika ada teman yang udah lama nggak ketemu, terus Terus, telepon, atau dulu BBM kan, ya, kamu di mana sekarang, yuk makan siang yuk. Itu modus-modus lama yang ternyata memang terbukti di lapangan, ya, ujung-ujungnya ngajak join MLM. iya, Itu kesalahan fatal yang bikin stigma iya. pelaku bisnis MLM di masyarakat. Sekarang mungkin udah sedikit ya, membuat karena udah banyak yang belajar, Tapi membuat setiap mereka. saya reuni pasti ditawarin ada gitu ya Nah, Mas. ya, padahal tadi anjurannya adalah bangun hubungan dan belum tentu akan enroll satu kali ketemu. Yes, Yes. ya. Jadi Mm-mm. itu investasi. Namanya juga investasi Mm-mm. kepercayaan ya. Mm-mm. Itu harus dijaga. Seperti sama istri juga harus dijaga. Mm-mm. Oh, Investasi, saya ya kan? tapi tahu. Investasi kepercayaan ya kan. Oke, selanjutnya Mbak Indri, next itu mengenai media sosial Aha. ya. Jadi gunakan media sosial dengan strategi. Mhm. Nah, Ada strateginya juga ternyata ya. Nggak yes. asal-asal posting ya. Ya, karena gini, Mhm. media sosial itu kita harus benar-benar pakai itu secara bijak sih, Mbak Hendri. Mhm. Karena gini ya, media sosial itu untuk branding sebenarnya, bukan untuk jualan.
Oke. Kalau kita terlalu sering, apalagi cuman sekedar share flyer promo, ya kan, Mhm, dar der dor, mhm, akhirnya itu kayak spam jadinya, hmm. ya. Here, 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 bukan untuk jualan, tapi untuk branding. Oke, baik. Ya, Ah, jadi untuk personal branding itu teman-teman bisa bikin konten sendiri nih ya. mhm, Kasih tips atau edukasi atau cerita gitu ya. Dan autentik, jadi teman sendiri, maksudnya dari teman-teman sendiri gitu ya. mhm. Bukan cuma sekedar share gitu-gitu. Itu pasti orang suka gitu. Ya, sometimes kan di komunitas tuh leader suka nyiapin bahan konten gitu ya. Iya, Kalau aku perhatiin, yang success rate-nya lebih tinggi, yang nanti menambahkan sentuhan pribadinya tuh. Ya kan, yes. captionnya tetap dengan uniqueness-nya dia, Ya, walaupun mungkin betul. pakai gambar yang sama dengan yang udah disediain untuk tim, untuk komunitas. Dan kemudian eh, tentang spam tadi, banyak banget yang nggak mengerti bahwa ketika spamming lebih banyak ruginya daripada untungnya. Iya. Sekarang kadang ya, Mhm, teman-teman nggak sadar ya. mhm, Misalnya teman-teman cuman fokus di sosial media, mhm. termasuk itu WhatsApp lah, ya kan? Oke. Ngomongin masalah, mumpung lagi diskon nih, peppermint gitu misalnya, lagi ada wow promo nih, Mhm. diskon sekian gitu ya. Kalau itu yang ditonjolkan, teman-teman akan dipertemukan dengan yang disebut sebagai transaksional konsumen, yang melihat produk Hmm. yang living itu cuma dari sisi harganya saja, Oke. gitu loh, ya kan? Kalau teman-teman ketemu dengan konsumen seperti itu, nanti mereka akan compare dengan toko orange dan toko hijau. Udah pasti mereka langsung Ah, scroll balik Shopee Tokped gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi hati-hati teman-teman. Jadi teman-teman kalau sosial media gunakanlah untuk branding, bikin tips, edukasi. Kenapa kita suka scroll? Mbak Indri suka scroll TikTok nggak? TikTok aku belum sih, TikTok ya. karena agak pusing pas buka TikTok itu. Iya, Instagram. Atau Udah, saya tanya nih teman-teman yang ada di Zoom, suka scroll TikTok nggak kira-kira? Nggak, benar-benar saya nanya nih. Ada nggak? boleh ya direspon. Oke. Suka. Suka gitu kan, Oke, suka. banyak nih yang suka. Ya, sebenarnya sih kalau di sosial media itu, apa namanya, apa yang perlu diperhatikan. Kadang kita itu senang, kenapa kadang kita nggak nyadar, bisa 30 menit, 1 jam scrolling TikTok gitu ya. Karena kita butuh konten-konten yang menghibur. Jadi Mhm. teman-teman bikin konten, konten itu yang menghibur itu juga nggak apa-apa. Menghibur, terus edukatif atau saintifik itu perlu Mhm. juga tuh ya kan. Mhm. Terus kreatif bikin DIY apa gitu-gitu. Jadi Mhm. nggak harus, apa namanya, cuman share tapi teman-teman juga harus bikin konten yang menarik sih menurut aku sih. Belajar lah, belajar ke sana gitu. Nggak Iya, mudah sih. oke. Terus kalau yang aku lihat ya Gen Z, kadang-kadang kesel sama gurunya, Hmm. posting. Kesel sama ibunya, Hmm. posting. Berantem sama pacarnya, posting. Itu gimana menurut Mas Aris? Nah, ini nih kita sebut sebagai apa ya? Kayak disregulasi emosi sih. Disregulasi emosi. Aduh, ini ngejelasin sekarang nggak enak ya. Jadi gini, tanpa sadar ya, Mhm. kita itu, eh, apa ya, bikin status ya, nggak tahu, mungkin nyindir orang gitu Mhm. kan. Jadi kadang sama kita tuh kayak susah untuk kontrol emosi nih. Akhirnya muncul lah itu di story jeder. Dan ini sering kejadian nih Mbak Hendrik ya. Mhm. Dan itu dampaknya tuh luas teman-teman ya. Oke. Melampiaskan amarah, emosi negatif Ke di bisnis media yang sosial. kita juga berdampak. Nah sekarang gini, ketika Mhm. misalnya Mbak Hendrik mengeluh nih di sosial Mhm. media, aduh, hidup gini amat, atau wah ini nyebelin banget atau apa gitu ya. Oke. Terus tiba-tiba Mbak Hendrik prospek ke aku gitu kan. Mbak Hendrik habis ngeluh tiba-tiba prospek prospek aku gitu Oh, untuk masuk oh, yang oh. living. Yang living bisa loh di sini kalau Mas Haris semangat. Lah Mbak Hendrik sendiri juga, Belum meregulasi emosinya iya gitu kan. benar gitu-gitu ya. Jadi hati-hati Oke, teman-teman ya. I get it. Jadi itu ya, jadi teman-teman, please bijak dalam menggunakan sosial media gitu ya. Apalagi sampai melampiaskan amarah di sosial media itu bisa memperburuk emosi, merusak hubungan interpersonal gitu kan. Mhm. Itu penting teman-teman ya. Yes, dan apa ya, ketika kita posting itu kan juga ada branding kan, Ya, part of our personality, walaupun nggak 100% yang kita munculkan, ya, pasti kebanyakan yang bagus-bagusnya, tapi ya, ketika orang ngerasa ada sesuatu yang ada negativity atau ya, toxic positivity yang ya. kita posting, itu membuat barrier kita dengan calon prospek semakin jauh kan. Betul, betul, Mhm. betul. Orang juga akan takut gitu ya. Oke. Nextnya ada apa tipsnya? Berikan preview tentang Review itu. gambaran bukan tekanan. Nah, Oke. jadi di sini apa namanya, jangan paksa gitu loh. Mhm. Bahkan mungkin sebagian teman-teman mungkin
kesannya kayak nggak setuju dengan saya gitu. Udahlah, masalah join itu masalah belakangan. Lihat aja dulu, tahu aja dulu gitu loh. Bahasa yang sesimpel itu gitu kan. Nggak harus join kok, ya kan? Lihat aja dulu produknya atau misalnya rasain dulu nih gitu. Hmm, hmm. Ya, jadi bikin orang itu tuh nggak terbebanin untuk masuk gitu loh, ya. Ketika merasa nyaman di dalam, secara nggak langsung pakai nyoba produk, ya saya jamin lama-lama juga mereka join, Hmm, ya, hmm. gitu. Cepat atau lambat mereka akan join ya ketika mereka butuh Yes, solusi dari kita ya. ya, Oke, review bukan tekan. ya. Nah, ini Nah, yang terakhir ini loh, follow up secara natural. ya maksudnya itu kita apa ya? Kadang di awal itu mereka tuh nggak langsung tertarik sih, Hmm, gitu kan. Jadi follow up dengan pendekatan ringan yang tidak menekan gitu, ya. Misalnya nih ada Mbak Indri, saya undang minggu lalu tuh nggak hadir gitu. Mbak Indri kemana aku bikin kelas, Mbak Indri nggak datang. Maaf loh, ini anakku mendadak sakit loh Mas Haris. Iya, kalau Hmm. Rabu ini nggak sibuk, Mbak Indri, aku undang lagi ya gitu. Oh, Rabu ini ya, jam berapa Eh, tuh? Sore sih, tapi itu kayaknya kelas itu deh Hmm. bikin, anaknya Mbak Indri kan suka makan permen kan. Oh iya, ha. Nah, nanti aku suka bikin permen jelly itu pakai produk yang living itu. Oh, sehat ah? Nggak pakai-pakai tambah gula Enggak, ah? enggak, enggak. Itu justru kita ajarin itu tentunya menghindari pengawet, perasa, pewarna gitu-gitu Mbak Iya Indri. kan, soalnya kalau yang terlalu manis atau pakai gula buatan gitu kan jadi batuk anak-anak. Iya, jadi secara natural aja teman-teman, nggak harus kayak yang wajib datang. Wah, pokoknya Mbak Enda harus datang. Kalau nggak datang rugi loh, itu udah ngancem loh, ya. Ah, Kalau nggak datang rugi loh, itu udah ngancem. yang ada sayanya ngibrit ya, Iya, iya kan juga bener-bener gitu. nggak muncul selamanya. Muntaber. Oke, nah sekarang hindari. Nah, hindari itu kayak ini hal-hal yang eh, sebenarnya negatif gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa belajar untuk menghindari hal ini karena hal ini kadang kerap terjadi nih Mbak Indri. Terutama Mhm. kalau misalnya kita mau merekrut atau enroll orang gitu ya. Over promise atau janji yang berlebihan tuh, ya udahlah pokoknya masuk yang living dapat 20 juta sebulan gitu. Nggak dijelasin gimana dapat 20 jutanya. Yes, gitu ya. Jadi langsung 2 digit dalam waktu 3 bulan gitu kan. How come gitu kan. Jadi memberikan janji-janji yang tidak realistis seperti cepat kaya, pokoknya Mbak ini nanti cepat kaya gitu kan. Terus nah ini nih kalau udah hati-hati nih misalnya pokoknya nih passive income, sementara di kita kan udah syari itu nggak boleh ngomong passive income. Yes, tetap harus ada yang dikerjakan. Yes, karena kalau kata-kata pasif itu kan seolah-olah tuh kayak kita nggak ngapa-ngapain dapat Duduk-duduk duit. uangnya datang, Nah, ya kan? rebahan akan indah pada waktunya atau tidak perlu kerja keras. Jadi itu nggak ada kayak gitu ya. Jadi teman-teman juga harus sampaikan secara proporsional gitu. Terlalu fokus pada perekrutan bukan produk gitu ya. Jadi itu kayak kesalahannya itu kayak menimbulkan kesan bahwa bisnisnya itu adalah skema piramid. Hati-hati nih teman-teman ya. Misalnya pokoknya Mbak Indri kerjanya cuma ngerekrut aja, ngenroll aja. Hmm. Satu enroll dapat 600.000 Mbak Indri. Hmm. Ya, kalau 10 enroll dapat berapa Mbak Indri? Wah, lumayan ya 6 juta. Iya. Hmm. Apalagi misalnya Mbak Indri taruh suami di bawah Mbak Indri, enrollnya taruh semua di bawah Mbak Indri. Udah 600 tambah 118. Benar, level beda Hati-hati ya. teman-teman ya. Itu benar sebenarnya nggak salah karena itu sebenarnya udah disediakan sama yang living. Tapi kalau fokusnya itu akan penerimanya itu akan beda. Terus Hmm. berarti nanti orang kan lihatnya gini, berarti ini yang living sumber income-nya itu cuma dari ngenrol atau merekrut aja. Yes, Itu dan bahaya nih, karena kalau yang skema piramid itu ya memang kayak gitu jalan bisnisnya. Gitu. uh, dan hasil observasi menunjukkan jika cara-cara di skema piramida itu dilakukan di dalam industri yang bentuknya yang living jalankan ini, itu nggak sustain ya biasanya. Iya, Atau kedodoran deh, iya, kedodoran untuk mempertahankan iya untuk sustainability betul, betul. bisnisnya. Nah, terus kesalahan selanjutnya adalah kurangnya pelatihan atau pendampingan. Hari Nah, gini ya, masih ada yang kurang pendampingan? kurang Udah pendampingan tahun sih kayak kurang 2020. perhatian banyak kayak oh salah ya. Nggak gini-gini, kadang kita nggak sadar, kita Hmm. masukin begitu banyak orang, apalagi ada SSLD lah, ada BJ Yes, Expo lah, ada apa, yes, semua enroll masuk nih. Tapi yes. kita nggak eh, siapin next step-nya, Hmm. ya. Padahal ada survei yang membuktikan Mbak Indri. Mhm. 90 hari pertama, nah teman-teman kemarin yang ikut leader session ya, itu Hmm. masa-masa yang sangat kritis. Yang akan menentukan apakah member yang baru masuk itu akan bertahan atau enggak.
Yes, ya. makanya si fast start bonus dibikinnya 3 bulan berturut-turut. Betul. Udah pernah Nah, dilihat sama penelitian psikologis itu. betul. Nggak cuma diaktifkan untuk belanja, tapi Aha, juga untuk dikasih pendampingan training produk, yes, jelasin company profile-nya, yes. jelasin mengenai compensation plan-nya gitu ya. Mhm, Bahkan kalau kita 90 hari itu kita tempel, mhm. itu efek 1 tahunnya itu bisa 5 kali lipat loh. Betul sekali. Ya, 80% akan tetap sustain dan survive dan lengket iya, sama komunitasnya kita. betul, Aha. betul. Ya, Jadi kalau ternyata teman-teman habis enroll itu yang terjadi adalah first in, first out, ya, first in, first die akunnya. Nah, itu juga harus ada yang segera dimodifikasi sih. Terkait dengan poin ini, kurangnya pelatihan dan pendampingan. ya, sorry, next, ini belum ke klik ya. Aha. Nah, terus selanjutnya Mbak Hendri, rekrutmen yang tidak selektif. Loh, Jadi bukannya harus banyak-banyaknya? gini, teman-teman ya. Jadi sebenarnya teman-teman juga bisa selektif sih. Kalau memang orang itu nyaman belanja saja tanpa Mhm. mau menjalani bisnisnya, ya udah teman-teman masukin member, misalnya cukup jadi preferred customer ya kan, Mhm. buat teman-teman semuanya. Itu tetap menyumbang OGV ya kan. Oke. Atau misalnya nggak masuk member pun ya jangan paksa. Mungkin dia belanja lewat akunnya teman-teman semuanya ya. Eh, di sini kita lebih selektif sih. Maksudku tuh nggak semua orang itu cocok dengan bisnis kita gitu loh, Mbak Mhm. Indri, gitu Mhm. kan. Eh, ciri-cirinya apa sih orang yang bisa kita enroll atau bisa wah ini leader calon-calon business builder nih. Ada Mhm. ciri-cirinya nih. Ya, spill sedikit ya. High level of energy. Orangnya tuh semangat, Mbak Indri. Energi kata kuncinya, Ya, energi. high level of energy. Mhm. Terus punya money motivation. Mhm. Bukan matre ya, tapi mau melakukan lebih itu demi uang gitu. Ya, money motivation kan means better life, better Ya, education. yes, itu salah satu ciri-ciri orang yang Ya, cepet-cepet kita harus enroll nih, better life, better gitu kan. education, better health. Ya, itu ya tentunya tuh vibe-nya tuh positif, Mhm. mau diajarin gitu-gitu ya. Mhm. Terus apa lagi ya? Ya syukur-syukur punya staying power. Staying power itu kayak tadi Ibu Bayangkari nih, Ibu Mhm. Kapolres itu punya staying power karena dia punya link yang banyak. Itu Mhm. nilai tambah ya, nggak wajib semuanya. Oh nanti kalau semuanya diseleksi nanti teman-teman nggak ngenrol-ngenrol nanti Nah, ya. itu dia. Itu maksudnya tuh ciri-ciri orang yang memang apa namanya bisa jadi business builder. Tuh, Iya, terus juga. punya achievement drive yang tinggi nih. Nah, Dikasih challenge, oh bisa jalan-jalan gratis. Oh ini kalau belanja ini 400 PV saya dapat promo PV-nya ini ya gitu. Nah ada yang ke-trigger karena challenge nih gitu. Nah itu mhm. salah satu bibit-bibit yang unggul tuh Mbak Hendrik. Oke, 3 dari 5 persyaratan itu udah oke lah Oke ya. lah, ya kan, gitu. Kemudian citra negatif karena etika yang buruk. Iya, jadi jangan apa ya menggunakan cara-cara yang Yang nggak tidak bener lah, etis. yang nggak etis lah ya Aha. teman-teman. Kadang apa namanya untuk menghalalkan segala cara, bahkan kita ngejelek-jelekin bisnis yang lain itu juga nggak etis sih. Oh ya. Orang nggak akan tertarik ketika kita menjatuhkan bisnis yang lain. Mhm. Tapi secara etika teman-teman punya kemampuan untuk mendiferensiasi bisnis kita dengan yang lain. Mhm. Dari sisi kualitas produk, dari skema bonus atau compensation plan-nya gitu ya. Gitu. Dari tadi ada pertanyaan nggak ya? Teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan loh. Kita open discuss di sini ya. Kalau ada pertanyaan, Pak, saya susah enroll nih. Pak, kok saya kok gagal terus gitu ya. Atau selain yang curhatan gitu, mungkin kisah suksesnya juga boleh di-share di kolom chat ya, biar Iya, teman-teman bisa baca ya boleh, boleh, mas-mas. boleh. Nanti kita baca kok. Yes. Lalu ini masih bahasnya tentang etika. Checklist etika untuk enrollment. Gimana ini? Iya, ini terakhir sih ya, Mbak Hendri ya. Jadi Mhm. etika itu penting sih. Etika itu di atas segalanya menurut aku ya. Karena eh, ini dasarnya bis ini kan atas dasar chemistry. Oke. Nggak ada apa ya garis mandatori teman-teman bahwa yang di enroll itu jadi bawahnya teman-teman kan nggak ada ya kan. Aha. Semua itu partnership. Makanya Oke. etika itu di atas segalanya. Ketika teman-teman beretika dalam menjalankan bisnis, punya strong relationship, ya kan, maka bisnis ini akan berkembang pesat gitu. Ya. Jadi ketika kita Contoh memiliki nih,
satu, Etika yang baik. ya, kejujuran dalam penyampaian informasi. Mhm. Itu contoh ya, tidak berlebihan dalam menjelaskan potensi penghasilan. Ya, kalau memang itu average atau rata-rata penghasilan ya sampaikan saja gitu kan. Contoh misalnya ini saya punya tahun 2024 eh, income disclosure dari masing-masing rank gitu. Teman-teman sampaikan itu ya, itu potensi rata-rata. Mungkin ada yang di atasnya atau yang di bawahnya gitu ya. Cukup cukup fair lah ya. Terus kayak menyampaikan bahwa hasil itu tergantung dari usaha dan waktu. Jadi nggak ada rocket science di bisnis ini. Kalau Iya. teman-teman gigih ya kan, misalnya eh, bisa ngenrol 2 orang setiap bulan, teman-teman bisa simulasikan tuh dalam waktu 6 bulan kira-kira udah berkembang seperti apa gitu. Aha. Dan kenyataannya misalnya aku sama Mas Aris sama-sama join di bulan April 2025. Iya, Di Desember 2025 bisa jadi rank kita berbeda, iya, ya kan? Tadi yang Mas Aris bilang usaha waktu eh, perbedaan tempat tinggal, iya. perbedaan jam terbang. Kalau Mas Aris ngerjainnya 3 jam sehari, saya ngerjainnya 3 jam seminggu, tentu hasilnya akan Hasilnya berbeda. beda gitu ya. Heeh. Jadi sejujur itu sih yang harus disampaikan. Betul. Mm-mm. Iya, termasuk informasi kayak masuk member itu biayanya berapa gitu ya, Mm-mm. terus syaratnya beli produk apa gitu. Oke. Jangan karena teman-teman dapat 600.000 karena apa FSB ya kan sama starting bonus, teman-teman semuanya paksa pakai PEP gitu ya. Iya, padahal Oh belum nggak tentu. bisa kalau gabung belanja Ya. belum atau nih yang lain nggak bisa gitu, harus belanja PEP gitu kan. Padahal orang butuhnya nih sih atau butuhnya belum kolagin gitu ya. Nah Yes. itu kan nggak benar gitu kan. Nah, tapi misalnya kita jelaskan Kita bahwa jelaskan. iya ibu butuhnya ningsia sih sebenarnya. Nah, saya mau kasih tahu nih ya PEP ini kelebihannya dia ada 10 oil, ada V6, ada botol-botol untuk DIY. Iya, Nah, ini harganya udah didesain sedemikian rupa untuk orang baru yang pertama kali beli saja yang bisa membeli dengan harga segitu. Kita jelasin ya. Jadi betul. keputusannya ada di dia. Itu Iya. bahkan kalau teman-teman kasih komparasi harga, misalnya nih, PEP yang pakai artistic nebulizer itu harganya Mhm. Bu, itu 4.059.000. Tapi Yes. ini untuk member baru Aha. cukup ditebus dengan harga 2,3 juta. Yes. Dapat satu nebulizer, 10 oil gitu-gitu. Dan ini adalah top sellernya yang lima Iya. ini oilnya gitu. It's okay ya Bu, it's okay kalau Ibu tetap mau joinnya pakai Ningxia, Ya, betul. Ningxia Kit 2 gitu kan. Nah, tapi yang nanti harga PEP segini ini nggak bisa dibeli oleh member existing. Iya, Ya, kan let her decide gitu ya. iya. Ah, Yang kedua, fokus pada produk bukan hanya perekrutan. Nah, eh, menjelaskan keunggulan dan manfaat produk dengan jujur, teman-teman ya. Tidak menjadikan enroll sebagai satu-satunya cara untuk menghasilkan uang. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai IR itu dapat teman-teman dapat poin yang bisa diredeem dengan produk itu harus disampaikan gitu kan. Dan juga memberikan edukasi tentang penggunaan dan juga penjualan produknya mhm, gitu. Kalau kalau perlu teman-teman sudah bekali dengan katalog dan juga price list. mhm. Itu lebih bagus sih ya. Oke, jadi merekrut saja eh, tidak disarankan, tapi hanya fokus pada produk saja, terus mengabaikan mereka yang memang ingin melakukan bisnis yang udah join sama kita, itu juga nggak disarankan. Ya, Ya, setengah-tengah, teman-teman, karena memang kebutuhan orang bergabung dengan yang living itu beda-beda motivasinya. iya. Mhm. Terus yang ketiga itu rekrutmen secara etis dan profesional. Jadi gini, tidak memaksa orang untuk bergabung atau membeli. Hmm. Mbak Indri kalau nggak gabung yang living rugi banget dah Mbak Indri. Gitu-gitu Apa tuh. Ya ruginya? itu udah setengah ngancam gitu ya. Hmm. Jadi apa namanya teman-teman itu memaksa Mhm. ya itu nggak etis sih, bukan salah tapi itu lebih nggak etis gitu ya. Terus teman-teman tentunya tidak menyalahgunakan hubungan pribadi, baik keluarga atau teman untuk keuntungan pribadi. Mentang-mentang ini keluarga atau teman yang nggak berani kalau misalnya kita meminta sesuatu karena efek kedekatan, terus teman-teman, udahlah, mana KTP-nya, udah kamu masuk member dulu aja. Akhirnya teman-teman dipaksa gitu kan untuk masuk enroll karena kedekatan pribadi gitu ya. Mhm. Nah, ini nih yang seru. Tidak menjanjikan hasil instan atau penghasilan tetap tanpa penjelasan yang sesuai dengan Ya, kenyataan. itu juga Hmm. masuk etika lah ya. Yep.
karena memang semuanya ada step-stepnya, Iya, tidak ada yang instan, apalagi penghasilan tetap gitu ya. betul, betul. Oke, next. Yang Selanjutnya apa? Pak Henry, keempat, menjaga profesionalisme di media sosial. Ya, hmm, tadi sudah dijelaskan di awal ya. Jadi kalau bisa teman-teman bijak-bijaklah pakai media sosial gitu kan. Patuh pada aturan perusahaan dan hukum. Nah, ini kita punya bukan patuh pada Pak Ir ya, tapi kondak ya, pada patuh pada aturannya aturan yang perusahaan. di ya kan, yang dikepalai sama Pak Piir. Ini hari ini saya endorse Pak Piir ya kan. Ini kayak lagi training kondak ini ya. Enggak, maksudku biar kita kelihatan profesional ya Hmm, untuk hmm. enrollnya teman-teman. Jadi itu akan lebih sustain ya. Jadi karena jangan cuma iming-iming di depan, kemudian orang itu jerak begitu masuk udahlah akhirnya punya trauma tersendiri gitu dengan yang living itu. Terakhir itu mengenai keputusan orang lain. Ini dalam hal apa, Mas Aris? eh Apa namanya? Kalau misalnya orang nggak bergabung gitu ya, ya Belum kita tidak paksa bergabung gitu ya. ya, tidak memaksa orang untuk yang belum siap bergabung gitu maksudnya, Mbak Henry. Hmm. Terus dan juga tidak mempermalukan orang yang mundur. Misalnya kita bikin event nih, cuman Mbak Indri yang nggak join member. Yang lain join member nih, Mbak Indri nih nggak member nih gitu. Oh, oke. Ada kayak gitu kan? Oke. Ya, etis banget ya Nggak itu ya. etis banget gitu. Jangan Iya. sampai kayak gitu ya. Wah tinggal Mbak Indri yang belum join nih, masa yang lain udah join Mbak Indri nggak gitu kan? Nah, terus aku jadi awkward, terus ada dua pilihan, aku lari selamanya, atau aku terpaksa habis join, habis itu nggak muncul-muncul lagi. Iya, Ya kan? jadi dan tetap menjaga hubungan baik walau tidak menjadi member Mbak Hmm. Indri. Kan kadang ada yang orang nggak suka member tuh habis itu cuekin. Atau misalnya join tapi sama orang lain. Itu Iya. kayaknya lebih lebih males ya. Oke, gitu teman-teman, obrolan kita pada pagi hari ini ya. Jadi saya harap itu tadi bisa menambah apa ya skill teman-teman, tahu kira-kira yang etis atau yang enggak, kemudian bagaimana cara menghadapi kendala ketika ketemu calon prospekan yang secara level itu di atas kita, atau ibu-ibu pejabat yang niche-nya itu nggak cuman uang gitu-gitu ya. Jadi satu quotes terakhir ya, jualah produk dengan hati, ya kan? Enroll dengan niat membantu, bimbing dengan konsistensi, dan juga bangun bisnis dengan integritas. Begitu teman-teman semuanya. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Hari ini eh, ada Mbak Indri dan saya di sini kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, terutama seputar enroll. Keren yang terakhir ya, jangan mengucilkan dan hargai keputusan orang lain. Yes, tadi ya yang mengenai orang yang nggak jadi masuk member gitu ya. Iya, Thank you Teh Hati. siapa tahu 2 tahun lagi, pada akhirnya baru dia join, ya kan? Iya, Ah, kita nggak tahu nanti dipertemukan lagi tahun depan mungkin dia sudah berubah pikiran gitu teman-teman ya. Gitu. Jadi teman-teman juga niat apa ya sincere atau tulus gitu ya untuk menolong orang lain gitu. ya, karena di dunia nyata kadang memang 2 tahun kemudian dia yang baru gabung itu ada loh. Ada, Dia ada. kemana-mana dulu, nanya-nanya Iya, dulu, lihat-lihat iya. IG dulu gitu. Hadir-hadir dulu di event-event tim yang berbeda-beda, baru akhirnya memutuskan kalau memang berjodoh mah nggak akan kemana teman-teman. Oke, teman-teman semuanya, ada pertanyaan? Oke, cakep quotes-nya. Oh, quotes-nya doang nih. Masa? Banyak Mbak Indri sama Pak Arif. Ini ada pertanyaan. Acel ya. Pak nanya, branding seperti apa yang baik ke umum? Seperti Acel kan pribadi sulit serius ya. Kalau di umum, nah itu gimana baiknya? Gini, jadilah otentik teman-teman. Gak usah jadi orang lain ya kan. Yes, Karena itu yes, menyakitkan jadi orang lain ya. yes. Seperti pakai topeng ya, gak usah masking. Jadi kalau teman-teman memang orangnya rame, terus suka menghibur, ya udah bikin konten-konten yang kayak gitu ya kan. Yes, ya Nggak tetap norak sih tetap menurut aku. jadi diri sendiri. Iya. Autentik itu ya tidak merubah kepribadian apapun yang ditampilkan gitu. Oke, bahkan ada satu quotes gini ya. Saya pernah dengar dari Panji Pragiwaksono. Ini benar-benar ngena banget ya. Jadi kalau di sosial media itu ada quotes bahwa sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik.
Hmm, Jadi teman-teman memang sosial media itu akan di marking atau FYP nih bahasa kerennya gitu ya. Ketika teman-teman itu beda gitu kan. Beda itu ada yang negatif, ada yang positif. Tentunya kita pengen yang positif positif. ya Yep. gitu kan. Yep. Nah kalau teman-teman bisa bikin konten yang apa ya unik gitu kan, beda, itu akan jadi hook. Oh, iya nih sana gitu. Jadi misalnya teman-teman udah spesifik ngomongin masalah kolagen apa segala gitu ya dengan cara-cara yang lucu, ya udah pasti orang juga akan look up. Oh, ini ada boleh deh gitu ya. Yes. Oke, citranya udah banyak main-main padahal nggak juga. Ya nggak apa-apa, ini kan kadang orang butuh bukti kan kalau misalnya main-main apa namanya apalagi nih di industri kan butuh evidence atau testimoni atau bukti gitu ya. Yes. Mantap sharingnya. Oke, semoga ya duet maut nih. Tambahin Indra ya. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman. Personal branding kalau diseriusin emang nyata banget bikin orang attract. Yes, setuju sih. Ya, Ya, jadi yang penting sih teman-teman harus tahu, ingin diingat, ingin dilihat, ingin dikenang, itu seperti apa oleh audiensnya di platform sosial medianya. Nah, itu yang kemudian yang diidentifikasi, uh, baru strateginya diarahkan ke sana. Jadi ketika kita tahu kita mau ngapain, mau dilihat seperti apa, baru kita punya jalan menuju ke sana. Jadi kalau bisa postingannya selain bermanfaat juga tadi yang Pak Aris bilang sedikit beda. Jadi kan ada banyak nih brand partner yang living, leader yang living, yang berbisnis dengan yang living gitu. Tapi pada akhirnya nih ya kalau hasil pengamatan aku helikopter view-nya, seseorang yang tipenya A akan ketemu dengan sesama tipe A iya, gitu. Maka itu yang menjadi ciri khas dan warna komunitasnya teman-teman saat ini. Jadi kalau kita amatin lagi, emang begitulah adanya pada akhirnya. iya, betul, Mm. betul, betul. Dan juga kalau masalah personal branding, hati-hati teman-teman ya. Apalagi nih, kalau teman-teman bikin konten, terus masih Mm. mencampur adukan aku apa ya, akun pribadi atau dengan bisnis yang lain ya kan. Mm. Nanti personal brandingnya jadi rusak gitu. Eh, Yes. mungkin netizennya itu jadi bingung, ini orang jualan apa ya? Habis nawarin biskuit, terus nawarin apa? Jilbab, Jilbab, nomor nawarin foto. apa? Tiba-tiba muncul tuh yang living gitu. Ah, Ya apa? nggak bisa memang dipisah ya. Dan apa Ya, ya, menggrab audiensnya yang tepat nanti akan lebih mudah ketika kita punya iya, identifikasi dan segmentasi pasar yang jelas. betul, betul. Baiklah, jika udah nggak ada pertanyaan lagi, teman-teman, pantas tim saya ah, unik semua, dagelan. Nah, ya sesama dagelan biasanya ketemunya sesama dagelan juga. Iya. Baiklah, teman-teman, terima kasih Thank you teman-teman ya. spiritnya yang Living Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih, sampai jumpa di kelas-kelas berikutnya. Kita mohon pamit, saya Indri. Ya, Ari, Sampai saatnya jumpa. teman-teman semuanya menjalankan bisnis dengan hati. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum.